Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rahim dengan NIM 26233 dari kelas BK 1A. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Deswalantri SSMPD, di mana Ibu telah memberikan 5 soal sebagai ujian akhir. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut dengan sebaik mungkin. Di mana pada nomor 1 poin A saya diminta untuk menyelesaikan cara-cara untuk memahami makna ayat Al-Quran. Di sini saya akan memiliki upaya-upaya seperti belajar memahami makna tersebut dari guru agama atau orang yang memiliki ilmu tafsir Al-Quran tersebut. Yang kedua, saya akan mengartikan ayat Al-Quran kata per kata agar saya bisa memahami makna tersebut. Yang ketiga, saya akan lebih rajin lagi membaca Al-Quran dan artinya sekaligus agar saya bisa menerapkan makna tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Poin B itu ada 5 tanda baca yang terdapat pada arti ayat tersebut. Yang pertama, tanda titik. Fungsinya untuk menandai akhir dari sebuah kalimat dalam berbagai bahasa. 2. Tanda koma. Fungsinya untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. 3. Tanda hubung. Fungsinya untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh penggantian baris. 4. Tanda kurung. Fungsinya untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama. 5. Tanda petik. Fungsinya untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan. Poin C yaitu makna kata maha yang terdapat pada arti ayat tersebut ialah 1. Maha lembut. Artinya, maha lembut, Allah maha lembut dengan mencurahkan kasih sayang, memberikan rezeki dan kehidupan yang layak pada hambanya. 2. Maha mengetahui. Artinya, Allah maha mengetahui segala sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. 3. Maha bijaksana. Artinya, Allah maha bijaksana dalam menciptakan, mengatur sesuatu dengan penuh perhitungan. Poin A. Yang saya rasakan ketika membaca teks tersebut ialah saya sangat iba dan kasihan dengan keadaan mereka seperti itu. Dan saya tidak menyangka hal itu akan terjadi pada negeri mereka. Sebagai sesama muslim, saya akan berusaha membantunya dengan mengirimkan berbagai pakaian hangat untuknya agar mereka bisa bertahan dengan cuaca tersebut. Semoga cuaca dinginnya bisa berkurang dan tidak ada lagi yang tidak ada lagi yang dirasakannya saat sekarang. Poin B yaitu terdapat 5 diksi pada teks tersebut dan saya akan menyusunnya berdasarkan kamus. 1. Anggara. Artinya buas dan liar. 2. Balabat. Artinya atas dingin angin pegunungan. 3. Buana. Artinya duala jagat. 4. Citis leka. Artinya pejabat-pejabat yang tugasnya menulis prasesi. 5. Daksa. Artinya badan tubuh. 6. Jenggala. Artinya hutan turimba. 7. Kalis. Artinya suci atau bersih. 8. Mengugemi. Artinya memegang. 9. Menjeraba. Artinya mengulurkan tangan. 10. Pilon. Artinya tidak atau apa. 11. Kencana. Artinya rasa hati yang kuat. 12. Satmora. Artinya batu permata. 13. Semeja. Artinya menengah. 14. Sejana. Artinya orang berbudi. 15. Tirta amarta. Artinya kehidupan. Pada nomor 3 poin A, alasan saya bangga terhadap berbahasa Indonesia yaitu karena bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. 2. Karena bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa. 3. Karena bahasa Indonesia telah menjadi identitas bangsa Indonesia. 4. Karena Indonesia sangat mudah dipahami oleh banyak orang. Dan kelima, karena saya merupakan orang Indonesia dan saya harus bangga menggunakan bahasa Indonesia tersebut. Yang dapat saya lakukan untuk memelihara rasa bangga berbahasa Indonesia adalah dengan berusaha untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan sebaik mungkin dan benar ketika sedang berbicara dengan siapapun, dan selalu menjunjung tinggi dan menghormati bahasa Indonesia. 4. Persiapan saya dalam memenuhi tuntutan kerja. Yang pertama, mengasah kemampuan diri. Dengan mengetahui bakat yang kita miliki, maka saya akan meningkatkan kemampuan saya ke yang lebih baik lagi.
2. Mengenali diri sendiri yaitu dengan mengetahui kelemahan dan kelebihan dalam diri saya, saya berusaha untuk memperbaiki kekurangan tersebut sebelum saya mendapatkan pekerjaan tersebut. Yang ketiga, mengontrol emosi. Saya harus mengontrol emosi lebih baik lagi agar di dunia kerja nantinya saya tidak akan melakukan suatu kesalahan yang fatal. 4. Mempersiapkan mental, yaitu mempersiapkan mental sebaik mungkin. Seperti bila ada orang yang mengkritik apa yang saya lakukan, maka saya harus menerimanya dengan lapang dada dan berusaha memperbaikinya ke yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, baiklah saya akan membacakan sebuah pidato yang berjudul Narkoba. Pada para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang cukup teduh ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan rahmat berupa kesehatan, sehingga pada kesempatan ini kita bisa mendengarkan pidato singkat yang akan saya sampaikan. Hadirin yang saya hormati, mengkonsumsi narkoba adalah satu di antara perbuatan yang menyebabkan timbulnya kejahatan, perbuatan setan, dan sekaligus perbuatan keji yang harus dijauhi agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Serta lingkungan masyarakat pun tentram, tidak ada satu kejahatan pun. Janganlah sekali-sekali mencoba untuk menggunakan narkoba, karena jika kita mencobanya, maka akan rugi seumur hidup. Hidup terasa terbelenggu, dan ketergantungan terhadap sesuatu yang justru merusak hidup kita. Maka dari itu, marilah para putra dan putri bangsa mulai sekarang menjauhi narkotika dan mulailah berlomba-lomba meraih cita-cita yang tinggi agar tidak menjadi orang yang tidak merugi. Hadirin yang saya hormati, mungkin hanya ini pidato yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.